Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sekilas terkait dengan asesmen berbasis outcome based education atau OB. Oke Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya bahwa kurikulum berbasis outcome based education ini sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya, outcome based. Ya, jadi berorientasi pada bagaimana kompetensi atau kemampuan ya atau skill ini bisa diperoleh oleh mahasiswa di akhir kegiatan pembelajaran. Tentunya pengalaman belajar yang Bapak Ibu rancang ya, pengalaman belajar yang Bapak Ibu rancang, entah itu menggunakan studi kasus, menggunakan project, atau menggunakan metode model SCL yang lain, ini harus betul-betul bisa rasional, bisa membantu mahasiswa mendapatkan sejumlah kompetensi atau kemampuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, begitu juga Bapak Ibu dengan sistem asesmen atau sistem penilaian yang nanti Bapak Ibu implementasikan atau terapkan. Jadi bagaimana caranya nanti Bapak Ibu ya bisa mengembangkan instrumen penilaian yang tentunya tidak hanya tes. Ya, tidak hanya tes. Ya, jadi selain tes mungkin nanti ada rubrik penilaian kinerja begitu ya. Kemudian ada peer assessment atau self assessment untuk menilai sikap dan lain sebagainya. Jadi nanti sistem assessment atau instrumen-instrumen yang penilaian yang Bapak Ibu pilih ini tentunya nanti harus bisa juga menggali informasi ya terkait dengan sejumlah kompetensi, kemampuan, skill yang sebelumnya sudah ditetapkan. Sehingga nanti di akhir kegiatan perkuliahan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran ya pencapaian dari setiap kompetensi, kemampuan atau skill yang sebelumnya sudah ditetapkan ya. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa pada RPS yang Bapak Ibu kembangkan di situ kan sudah ada capaian pembelajaran yang dibebankan. Dari CPL tersebut kan kemudian Bapak Ibu breakdown, disesuaikan konteksnya menjadi sesuai dengan konteks mata kuliah ya, breakdown menjadi CPMK, sub CPMK sampai ke indikator pembelajaran. Jadi di akhir kegiatan pembelajaran Bapak Ibu tentunya harus punya informasi, mendapatkan informasi terkait dengan pencapaian itu semua. Ya, pencapaian setiap CPL yang dibebankan pada mata kuliah Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi orientasinya pada kemampuan, kompetensi, skill yang nanti di akhir itu didapatkan oleh mahasiswa dan tentunya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti harus tahu bagaimana caranya begitu ya. Instrumen apa yang harus Bapak Ibu kembangkan untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan pencapaian kompetensi, kemampuan, skill seperti yang tertulis di dalam capaian pembelajaran. Oke, Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu mengembangkan RPS, ya tentunya Bapak Ibu sudah paham ya. Salah satu unsur yang harus ada di dalam RPS itu ada CPL, ya. CPL yang tentunya sebelumnya sudah dipetakan di program studi, ya CPL prodi itu kan disebar ya Bapak Ibu ke seluruh mata kuliah. Dan biasanya mata kuliah sudah kebagian di situ ya. CPL sikapnya apa, keterampilan umumnya apa, kemudian pengetahuannya apa, keterampilan khususnya apa. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, ya di mata kuliah Bapak Ibu, ya ada sejumlah kompetensi atau kemampuan yang harus dibekalkan kepada mahasiswa dan kemampuannya bermacam-macam, ya. Kemampuannya bermacam-macam, tidak hanya pengetahuan. Ya, ada sikap, ada keterampilan umum, kemudian juga ada keterampilan khusus begitu ya. Kemudian yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan juga bahwa rumusan CPL yang Bapak Ibu buat, kembangkan tentunya juga harus memuat kemampuan-kemampuan yang diperlukan di era 4.0 ya. Di antaranya di sini ada literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, keterampilan abad 21 dan lain sebagainya. Jadi silahkan Bapak Ibu kemampuan-kemampuan ini juga nanti disematkan
ya diintegrasikan, bisa di keterampilan umum, keterampilan khusus, di pengetahuan. Ya misalkan untuk HOTS ya, high order thinking, kan ini bisa Bapak Ibu masukkan nanti di pengetahuan. Jadi pengetahuan yang Bapak Ibu rancang kompetensinya ini harus terkait dengan high order thinking begitu ya. Oke, pada prinsipnya Bapak Ibu ya, skill ya atau kemampuan atau kompetensi ini tentunya harus alignment ya, harus terlihat relevansinya ya, mulai dari CPL, kemudian CPMK, sub CPMK sampai ke indikator begitu. Kemudian tentunya untuk rumusan CPL Bapak Ibu sudah mempelajari sebelumnya ya. Ini hanya mengingatkan saja Bapak Ibu ya, bahwa di dalam rumusan anatomi kalimat CPL itu harus tercermin, di situ ada kemampuan, ada bahan kajian dan juga konteks. Ya, misalkan di situ kemampuannya mampu menyusun, ya menyusun, kemudian bahan kajiannya di situ adalah rancangan proyek, berarti di situ bahan yang atau subject matter-nya terkait dengan rancangan proyek, kemudian konteksnya, situasinya pada kewirausahaan kecil dan juga menengah. Ya, jadi unsur-unsur ini tentunya harus ada ya Bapak Ibu, harus diperhatikan ketika Bapak Ibu membuat rumusan kalimat CPL, kemudian sub CPMK, ya, kemudian juga CPMK. Pada prinsipnya Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan, ya, jadi antara CPL kemudian sub CPMK, sub CPMK ini harus ada relevansinya ya, sampai ke indikator gitu ya, harus ada relevansinya, harus terlihat alignment-nya begitu ya. Jadi ini ada satu contoh Bapak Ibu ya, bagaimana keselarasan ya, alignment, relevansi antara CPL, CPMK dan sub CPMK. Dari sub CPMK Bapak Ibu tentunya nanti bisa di breakdown lagi menjadi indikator-indikator pembelajaran ya, untuk nanti mempermudah Bapak Ibu mengukur ketercapaian setiap sub CPMK. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu ya, CPL 2. Ya, CPL 2 ini ya bunyinya mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar serta menganalisis dan menginterpretasikan data dengan tepat. Nah, misalkan CPL 2 ini Bapak Ibu, dia dibebankan pada 3 mata kuliah. Metodologi penelitian, tugas akhir, atau skripsi, dan juga statistik. Nah, ketika Bapak Ibu mengembangkan, membreakdown menjadi sub CPMK, menjadi CPMK, tentunya ini harus memperhatikan konteks mata kuliahnya, gitu ya. Jadi ketika misalkan di sini Bapak Ibu menurunkan ke mata kuliah metodologi penelitian yang Bapak Ibu ampu misalnya, maka kalimat CPMK-nya ini harus sesuai dengan konteks mata kuliah metodologi penelitian. Begitu juga untuk sub CPMK. Dan akan lain nanti konteksnya ketika Bapak Ibu menurunkan CPL 2 ini di mata kuliah skripsi dan juga statistik. Ya, jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, dipertimbangkan. Nah, kemudian selanjutnya ini yang paling penting Bapak Ibu dalam implementasi outcome based education ya, terutama atau khususnya dalam asesmen berbasis outcome based education. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu sudah dibebankan sejumlah CPL program studi. Ya, ini kan pemetaan ini berangkat dari kurikulum ya Bapak Ibu. Berangkat dari kurikulum, di kurikulum kan sudah dipetakan ya, CPL program studi disebar ke sejumlah mata kuliah begitu. Nah, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu ya, ketika membuat sebaran CPL dibebankan pada mata kuliah apa saja. Ya, misalkan CPL sikap 1 dibebankan pada mata kuliah apa saja begitu ya. Nah, selain disebar Bapak Ibu juga bisa membuat proporsi pencapaiannya begitu. Ya. Misalkan di sini ya Bapak Ibu saya contohkan CPL 2. Ya, CPL 2 mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar. Ini kan pada mata kuliah metodologi ya. Pada mata kuliah metodologi CPL 2 ini proporsinya adalah 30%. Nah, berarti
CPL 2 ini juga dibebankan pada mata kuliah yang lain yang boleh jadi mungkin proporsinya tidak 30% begitu. Misalkan CPL 2 ini dibebankan pada 2 mata kuliah. Pada metodologi 30%, sedangkan pada mata kuliah skripsi misalkan 60%. Kemudian sisanya nanti di mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa di pemetaan juga harus sampai ke proporsi beban ya, untuk setiap mata kuliah beban untuk CPL tersebut itu berapa begitu. Misalkan di sini untuk CPL 4 bebannya di mata kuliah metodologi adalah 60%. Ya, kemudian CPL 8 ini 5%, CPL 9 ini 5% juga begitu ya. Jadi nanti jelas tanggung jawabnya begitu ya. CPL 2 di mata kuliah metodologi 30%. Berarti sisanya nanti di mata kuliah yang lain ya. Jadi ini penting dilakukan Bapak Ibu di awal Bapak Ibu sebelum mengembangkan RPS gitu ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu setelah merujuk dari sini, Bapak Ibu bisa membuat pemetaan seperti ini ya. Pemetaan yang menunjukkan keterkaitan ya antara CPL, kemudian CPMK, sub CPMK dengan metode evaluasinya atau dengan sistem penilaiannya, termasuk nanti dengan instrumen atau alat ukur untuk nanti bisa menggali informasi terkait dengan kemampuan gitu ya. Misalkan di sini kan Bapak Ibu dari CPL itu di breakdown menjadi CPMK. Dari CPMK di breakdown lagi menjadi sub CPMK. Ya, dari sub CPMK di breakdown menjadi indikator-indikator pembelajaran. Ya, dari indikator ini nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan alat ukur atau instrumen penilaiannya. Jadi kalau misalkan dari awal ya kemampuannya sudah berbeda-beda, ada sikap, pengetahuan, keterampilan, otomatis ya alat ukurnya juga harus berbeda. Ya, misalkan untuk sikap tidak bisa menggunakan tes, begitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan peer assessment atau self assessment atau lembar observasi sikap ya dan yang lain. Termasuk kinerja juga sama, gitu ya. Misalkan Bapak Ibu di dalam pengalaman belajarnya ada project, ada indikatornya yang terkait dengan keterampilan. Begitu berarti alat ukurnya, instrumennya bisa berupa lembar observasi. Kalau pengetahuan yang paling gampang ya Bapak Ibu, kalau pengetahuan bisa menggunakan tes. Tesnya juga tentunya ya harus high order thinking ya, karena kan seperti yang tadi saya jelaskan ya bahwa HOTS ini menjadi salah satu muatan kemampuan yang memang harus Bapak Ibu bekalkan kepada mahasiswa begitu. Jadi nanti ya akan seperti ini Bapak Ibu ya, bisa ditelusuri pencapaian CPL 4, CPL 2, CPL 8 dan CPL-CPL yang lain begitu ya. Jadi bisa ditelusuri dari sini begitu ya, bisa ditelusuri karena memang pemetaannya jelas begitu ya. Pemetaannya jelas, ya instrumen pengukurannya juga jelas, sehingga nanti informasi yang Bapak Ibu dapatkan, nilai yang Bapak Ibu dapatkan, skor yang Bapak Ibu dapatkan ini betul-betul bisa menunjukkan bahwa mahasiswa itu sudah punya kemampuan CPL 4, sudah punya kemampuan CPL 2, kemudian pencapaiannya berapa, begitu. Itu yang paling penting, sehingga nanti kalau misalkan pencapaian CPL 4-nya masih kurang, nah ini ada tindak lanjut berikutnya. Ya, ada tindak lanjut apakah memperbaiki pembelajarannya ya atau menambahkan tugas atau yang lainnya. Oke, itu barangkali Bapak Ibu sekilas terkait dengan penilaian berbasis OB ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.